Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan uji materi nomor 90 yang diajukan mahasiswa UNS Almas Saki Biru. Dalam putusannya, MK menyebut kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan berdasarkan kedaulatan rakyat bisa berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan presiden. Senin 16 Oktober 2023, perhatian publik tertuju ke gedung Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, MK dijadwalkan menggelar sidang pembacaan putusan terhadap sejumlah permohonan uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu, usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden adalah 40 tahun. Sejumlah pihak mengajukan uji materi pasal tersebut dengan permohonan menurunkan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun ke usia yang lebih rendah. Ada yang meminta batas usia 35 tahun, 30 tahun, 25 tahun, dan 21 tahun. Di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, para hakim agung bergantian membacakan putusan uji materi. Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan atas uji materi PSI yang meminta syarat usia diturunkan menjadi 35 tahun. Ketua MK menyatakan permohonan itu ditolak. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Namun, sidang pembacaan putusan uji materi belum selesai karena banyaknya pemohon. Sampailah MK membacakan putusan atas uji materi yang diajukan Almas Saki Biru, seorang mahasiswa dari Surakarta. Dalam putusannya, MK tetap mempertahankan usia minimal 40 tahun. Namun ada pengecualian bagi orang yang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada sebagai syarat mengikuti pilpres. Oleh karena itu, terhadap calon presiden dan wakil presiden yang berusia minimal 40 tahun tetap dapat diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan bagi bakal calon yang berusia di bawah 40 tahun tetap dapat diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden sepanjang memiliki pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu, inkasu, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur, bupati, atau wali kota. Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra mengungkap ada kejanggalan dalam rapat putusan hakim atau RPH, terutama dalam komposisi hakim. Hakim dapat sedikit bergeser dari petitum untuk mengakomodasi pemohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Sepemahaman saya, celah untuk sedikit bergeser hanya dapat dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Namun setelah membaca secara komprehensif dan saksama perkara 90/2023, alasan pemohon atau petitum jelas-jelas bertumpu pada pengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Bahkan secara kasat mata, permohonan nomor 90 tahun 2023 menggunakan pengalaman sekaligus keberhasilan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Artinya permohonan nomor 90 tahun 2023 tidak menyandarkan alasan-alasan permohonan pada pejabat yang dipilih atau elected official. Dengan adanya lompatan kesimpulan seperti yang termaktub dalam amar putusan aku tidak salah dan tidak terlalu berlebihan, muncul pertanyaan lanjutan, haruskah mahkamah bergerak sejauh itu? Bahwa selanjutnya fakta lain yang tidak kalah mendasarnya berkenaan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 aku. Pertanyaan lain, apakah amar yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat diterima sebagai amar yang utuh dan konklusif? Pertanyaan ini muncul karena dari 5 hakim konstitusi yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian,
ternyata terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu 3 hakim konstitusi sepakat memadankan atau membuat alternatif usia 40 tahun dengan atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sementara itu 2 hakim konstitusi yang lain memaknai petitum pemohon hanya sebatas pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai gubernur. Tidak berhenti sampai di situ, 2 hakim konstitusi dimaksud masih tetap mempertahankan prinsip open legal policy dalam menentukan kriteria gubernur yang dapat disepadankan atau dialternatifkan tersebut. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai keputusan ini justru menurunkan legitimasi Mahkamah Konstitusi. Ada dua dampak. Yang pertama itu terhadap MK-nya sendiri, yang menurut saya legitimasinya akan semakin turun karena jadi mengonfirmasi bahwa ternyata ada kaitan antara memang benturan kepentingannya nyata gitu ya antara ketua MK dengan satu-satunya orang di bawah usia 40 yang namanya beredar, yaitu Gibran. Terus yang keduanya dalam konteks demokrasi Indonesia secara lebih umum, menurut saya sih jadinya ada penggunaan lembaga yudikatif untuk membentuk politik dinasti. Nah, buat saya itu udah titik balik regresi demokrasi yang luar biasa besar. Bahkan kalah tuh Orde Baru. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.